Oke, jadi tanaman lempuyang merupakan salah satu tanaman obat yang banyak digunakan oleh manusia sebagai ramuan jamu yang digunakan untuk kesehatan, di mana tanaman lempuyang ini memiliki kandungan alkaloid dan flavonoid yang berguna dalam menangkal radikal bebas, sehingga sangat baik ketika dikonsumsi oleh manusia. Nah, kemudian untuk tujuannya yaitu mengetahui taksonomi, klasifikasi, dan morfologi tanaman lempuyang seperti pada umumnya, kemudian mengetahui metode budidaya, dan metode budidaya ini yang ingin kita ketahui adalah metode budidaya yang sesuai dengan SOP. Yang ketiga yaitu mampu mengetahui cara yang paling efektif untuk melakukan bagaimana perbanyakan dari tanaman lempuyang, dan yang terakhir mampu mengetahui cara pemanfaatan dari bagian tanaman lempuyang dan nilai ekonominya sebagai tanaman obat, sehingga kita dapat mengetahui prospeknya itu seperti apa. Nah, tanaman lempuyang merupakan salah satu tanaman obat atau herbal yang termasuk ke dalam famili Zingiberaceae. Nah, untuk taksonominya sendiri yaitu yang pertama ada Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledonae, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Zingiber, dan spesies Zingiber zerumbet. Nah, tanaman lempuyang memiliki 3 jenis yang umum dikenal diantaranya yaitu lempuyang emprit, lempuyang gajah, dan lempuyang wangi. Tanaman lempuyang merupakan salah satu jenis jahe liar yang telah lama dibudidayakan di Pulau Jawa dan dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Adapun morfologinya yaitu bentuk akar kecil berbentuk benang yang tumbuh dari pangkal batang dan menyebar ke segala arah di lapisan tanah atas dan bersini serabut. Untuk rimpangnya sendiri berbentuk silinder dengan warna permukaan kecoklatan dan beruas, tekstur lunak dan berserat, warna daging kekuningan. Nah, untuk batangnya sendiri berbentuk semu dan bulat, arah tumbuh batang tegak ke atas dan struktur batang berongga dan lunak. Untuk daunnya sendiri mempunyai susunan tunggal berseling berwarna hijau berbentuk bulat telur panjang dan pangkal daun runcing. Nah, untuk bunganya sendiri tumbuh di antara tunas daun dengan tangkai sekitar 10 sampai 30 cm yang berwarna hijau atau hijau kemerahan atau keunguan. Ditanam pada curah hujan tropis lembab dengan kelembaban tanah yang terjaga. Suhu optimumnya yaitu 25 sampai 30 derajat Celcius dengan pH tanah yaitu 5,5 sampai 6,5. Penanaman ini dilakukan pada intensitas cahaya dengan naungan ringan berkisar 11 sampai 585 lux cahayanya. Yaitu pemilihan bibit dan juga penanaman. Bibit dari tanaman lempuyang ini berasal dari rimpang sehat, bebas penyakit, dan ukurannya seragam, berkisar 20-30 gram bobotnya. Rimpang memiliki mata tunas yang aktif serta tidak rusak. Selanjutnya itu dipotong menjadi beberapa bagian 2-3 mata tunas. Selanjutnya itu direndam dengan larutan fungisida untuk mematikan mikroorganisme atau adanya patogen di dalam rimpang tersebut. Selanjutnya itu dibuat lubang tanam sedalam 5-10 cm dengan jarak tanam 30 kali 40 atau 40 kali 40 cm. Mata tunas tersebut ditanam menghadap ke atas dan setelah mata tunas ditanam ditutup lapisan tanah secara tipis. Selanjutnya yaitu pemeliharaan tanaman lempuyang. Diawali dengan penyiraman yang dilakukan 1 kali sehari pada pagi hari dan dilakukan dengan metode irigasi manual, tetes, ataupun sprinkle. Pada musim hujan tidak perlu dilakukan penyiraman tambahan, dan sedangkan pada musim kemarau perlu pasokan air yang cukup terutama pada fase awal pertumbuhan. Selanjutnya itu penyiangan. Penyiangan dilakukan 1-3 kali selama masa tumbuh dengan interval 2-4 minggu atau saat gulma aktif tumbuh. Hal tersebut mencegah kompetensi nutrisi dan menjadi sumber hama dan penyakit, dan mencegah adanya sumber hama dan penyakit. Yang selanjutnya itu pemupukan. Pemupukan dilakukan dengan pupuk kandang atau kompos dengan dosis 1 kg per tanaman sebagai pupuk dasar. Selanjutnya itu pupuk NPK 200-300 kg per hektar. Kandungan N ini memacu pertumbuhan vegetatif, sedangkan kandungan P dan K mendorong pertumbuhan akar dan pembentukan rimpang. Yang terakhir yaitu pengendalian hama dan penyakit. Hama yang umum menyerang yaitu seperti ulat daun,
kutu daun, trips yang dapat merusak daun, dan fotosintesis. Sedangkan penyakitnya itu busuk rimpang yang diakibatkan oleh jamur atau bakteri pada tanah yang lembab. Pengendalian dapat dilakukan secara preventif dengan menggunakan bibit yang sehat, media steril, sanitasi lahan, dan jarak tanam yang tepat seperti 40x40 ataupun 50x50. Pengendalian mekanis yang dapat dilakukan yaitu membuang bagian tanaman yang terserang. Yang terakhir yaitu pengendalian secara biologis menggunakan musuh alami yaitu seperti Trichoderma sp. Selanjutnya yaitu pemanen tanaman lempuyang. Pada umur panen yang diterapkan yaitu 9-12 bulan setelah tanam, dengan ciri-ciri yaitu tanaman memiliki daun yang layu, mengering, dan juga rontok. Metode pemanenan yaitu dengan membongkar rimpang menggunakan cangkul ataupun garpu, dengan ciri-ciri rimpang yaitu memiliki panjang 20-30 cm dengan lebar 4-5 cm, serta memiliki warna daging krem kekuningan dengan aroma yang khas. Selanjutnya itu proses pasca panen tanaman lempuyang. Diawali dengan proses pembersihan dengan pencucian air bersih secara hati-hati agar tidak merusak bagian kulit dari rimpang. Selanjutnya itu dilakukan sortasi, memisahkan rimpang yang berkualitasnya baik dengan ciri-ciri kulit utuh, tidak busuk, ukuran besar, dan juga warna cerah. Tahapan selanjutnya itu pengeringan. Rimpang diiris tipis lalu dijemur 3-4 hari hingga kadar airnya menurun 10-12%. Selanjutnya yaitu penyimpanan. Penyimpanan ini dapat dilakukan menggunakan wadah kedap udara, tempat kering, dan juga sejuk, terutama pada dalam ruangan. Yang terakhir yaitu pengemasan. Pengemasan dilakukan dengan pemberian label seperti nama produk, berat, dan juga tanggal produksi serta tanggal kadaluarsa. Rimpang dan anakan merupakan bahan tanaman utama yang terbaik dalam famili Zingiberaceae, dan perbanyakan paling efisien dapat dilakukan dengan secara vegetatif melalui pembagian rimpang, karena lempuyangnya sendiri itu sifatnya jarang berbunga dan tidak banyak menghasilkan biji yang berkualitas. Teknik ini mampu mempertahankan sifat genetik dari induknya dan menghasilkan bibit yang seragam untuk kebutuhan petani dan industri obat. Dalam metode perbanyakan ini diperlukan pemilihan bibit limbang yang unggul. Nah, bibit limbang yang unggul ini digunakan pada dari tanaman induk yang sehat, bebas penyakit, dan memiliki mata tunas yang aktif. Kemudian bibit limbang ini nanti dipotong minimal memiliki 1 mata tunas dan berukuran cukup besar untuk vigor yang tinggi. Dan ukuran potongan limbang ini berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman nantinya. Kemudian untuk media pembibitan yang baik itu dapat menggunakan campuran tanah gembur, pasir, dan kompos yang seimbang untuk aerasi dan drainasi yang baik. Nah, pembibitan di bawah naungan 50-70% cahaya, kemudian suhunya itu bisa 25 hingga 30 derajat Celcius. Dan kelembabannya tinggi itu juga berperan penting untuk mencegah pembusukan pada limbang. Kemudian kita juga memerlukan perawatan pratanam untuk menunjang hasil pertumbuhan dari limbang ini dengan merendam limbang menggunakan PGWR atau auksin, bisa IBA atau NAA, untuk mempercepat munculnya tunas dan membentuk akar. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Pratama et al. Pada tahun 2023 ini menggunakan perendaman selama 45 menit menggunakan PGWR atau auksin dan memberikan hasil yang paling cepat dalam waktu munculnya tunas. Variasi konsentrasi PGPR ini terbukti meningkatkan pertumbuhan rimbang lempuyangan gajah dari penelitian oleh Isatunisa tahun 2025. Kemudian dalam perbanyakan lempuyangan ini kita dapat mengkombinasikan antara teknik tradisional dan teknik kultur jaringan untuk menghasilkan bibit yang berkualitas tinggi dan seragam. Untuk skala besar kita juga dapat memfokuskan pada kultur jaringan dengan menggunakan medium MS plus BAP plus NAA atau IBA untuk menghasilkan tonlet, seragam, dan bebas dari patogen. Kemudian bibit yang siap tanam ini akan memiliki akar yang kuat dan 2-4 helai daunnya sehat, kemudian akan berbebas dari penyakit.
Lempuyang atau Zingiber spp adalah tanaman rimpang dari keluarga jaya-jayaan yang sudah lama dikenal masyarakat Indonesia sebagai bahan jamu dan obat tradisional. Semua bagian tanaman ini bisa dimanfaatkan, tapi yang sering digunakan adalah daun dan rimpangnya karena mengandung banyak khasiat seperti alkaloid, saponin, flavonoid, polifenol, dan minyak atsiri. Jenis yang paling populer yaitu lempuyang gajah, lempuyang emprit, dan lempuyang wangi, di mana lempuyang gajah paling banyak digunakan karena kandungan zat aktifnya yang tinggi. Rimpang lempuyang terbukti punya efek antiinflamasi, antimikroba, antipiretik, dan analgesik, serta dapat membantu mengatasi berbagai penyakit seperti demam, gangguan pencernaan, rematik, dan alergi. Tidak hanya untuk manusia, lempuyang juga bermanfaat di bidang perikanan sebagai imunostimulan alami untuk meningkatkan daya tahan tubuh ikan dari serangan penyakit. Selain itu, tanaman ini juga digunakan dalam perawatan tubuh dan kecantikan tradisional, misalnya dalam pembuatan bedak alami dan jamu pelangsing. Karena manfaatnya yang luas dan kandungan bioaktifnya yang tinggi, lempuyang memiliki nilai ekonomi yang besar dan prospek pasar yang menjanjikan baik di bidang kesehatan, kecantikan, maupun peternakan.